بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولئك كان عنه مسؤولا. أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih kepada saudara Azmi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah buat yang membaca dan umumnya buat kita yang mendengarkan. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Kita akan membahas tema-tema yang menarik insya Allah. Di antaranya jangan asal beri dukungan. Yang kedua muliakan dengan memaafkan. Dan yang ketiga sertakan Allah di setiap detikmu. Insya Allah tema-tema tadi akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya yang pertama ada guru kita Kiai Haji Erik Yusuf, yang kedua Kiai Haji Alwi Rashid, dan yang ketiga Kiai Haji Zainur Rafiq. Buat para pemirsa dimanapun berada boleh memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Dan apabila pemirsa ingin ikut mengaji bersama kita, kita ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Namun tetap saya mengingatkan kepada semua para pemirsa untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita dengarkan, saya menyapa dulu para pemirsa yang ada di studio. Bu, sehat bu? Assalamualaikum semuanya. Ini ibu-ibu dari mana? Nih, kayak pohon buah naga apa ibu-ibu ya? Ya Allah, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kami semua ya Bu ya. Semoganya ibu semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Sebelum kita dengarkan tausiah dari guru kita saksikan dulu fiti yang berikut ini. Boleh aja. Bisa dibilang boleh. Oh enggak. Boleh-boleh aja sih. Saya sih enggak ya. Kalau aku sih lebih ya nggak apa-apa lah, kita kasih dukungan ya. Karena kan kalau misalnya orang bersalah terus masih kita pojokin juga, masih kita bully juga. Nanti kan dia semakin down kan. Lebih baik orang bersalah tuh kita kasih semangat biar dia lebih bangkit lagi, terus jauh lebih baik lagi hidupnya. Yang pertama, ketika kita memberi dukungan yang salah itu artinya kita mendukung dia untuk memperbaiki diri. Tapi tetap kesalahan itu harus dihukum gitu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alasannya nggak boleh mendukung Indaken karena dia bersalah dan dia harus menerima ganjarannya. Karena kalau orang yang bersalah itu takutnya dia, kalau semakin kita hujat, takutnya mentalnya makin down. Jadi harusnya kita berikan support, kita berikan dukungan, jangan sampai mental dia tuh down kayak gitu.
Kalau memang mau memberikan dukungan, itu bisa secara pribadi atau cukup mendoakan. Tapi kalau misalkan secara terang-terangan, apalagi ini permasalahannya cukup berat dan krusial, saya kurang setuju. Mereka lebih kayak nggak down banget gitu loh ke depannya. Dan kita juga kasih masukan untuk ke depannya lebih hati-hati gitu. Setiap masalah pasti ada pelajaran dan setiap pelajaran pasti ada hikmah. Seperti apa? Kita dengarkan apa yang akan guru kita sampaikan kepada Kiai Haji Erik Yusuf. Dipersilahkan. Sehat guru. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu ini ya terlihat cerah semua Ustaz ya. Cerah ini banget. terlihat seperti buah naga. Ini buah naga. Tadi saya pohon. Masya Allah, jadi seger. Seger. Nah tadi kita lihat di VT ada permasalahan dukung-mendukung. Ini menarik sekali. Ya, tadi juga Al-Ustaz sudah bacakan tuh ayatnya. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan, kata Allah apa? Kita itu sesekali itu mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan terhadapnya. Karena apa? Karena inna sam'a wal basara ya wal fuad, itu karena yang namanya pendengaran, yang namanya penglihatan, yang namanya hati dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi jangan asal dukung-mendukung hanya karena permasalahan suka atau tidak suka. Tetapi kita harus dukung-mendukung karena apa? Karena permasalahan al-haqq, menegakkan yang namanya apa? Kebenaran. Ya Bu ya. Nah, jadi Ibu nih misalnya ada, apalagi zaman sekarang nih, ya, misalnya ada yang lagi ngetren. Apa tuh? Salah satunya investasi dan lain-lain. Nah, Ibu jangan kemudian ngelihat orang, wah ini kayaknya untung, kemudian kelihatannya seneng ya, masuk sedikit investasi langsung untung besar dan lain-lain gitu. Ibu nanti dulu, pelajari dulu. Kadang-kadang orang itu hanya ingin untungnya saja. Padahal di dalam usaha ada yang namanya apa? Kalau nggak untung apa? Rugi. Betul. Tadi kalau nggak untung buntung. Enggak, kalau nggak untung ada rugi juga. Nah, resiko-resiko ruginya juga harus kemudian difikirkan. Ya, nah karenanya jangan mengikuti segala sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, dicek dulu benar apa enggaknya. Apalagi nanti kemudian urusan dukung-mendukung ini bukan hanya permasalahan 1-2 hal, tapi banyak sekali. Misalnya dalam sosial, lingkungan kita. Ya, kita dengar ada orang yang kemudian berkonflik satu dengan yang lain nih. Tiba-tiba kita karena dia teman kita dukung gitu ya. Karena ini bukan, ya kita nggak dukung. Jangan begitu dulu, tapi lihat dulu permasalahannya. Ya, ingat loh. Di sini kan disebutkan wa ta'awanu, ya. Kita harus benar-benar dukung-mendukung dalam apa? Dalam permasalahan al-biri dan wat taqwa. Jadi kita harus mendukung itu sesuatu yang benar-benar kebenaran dan masuk ke dalam ketakwaan. Tetapi wala ta'awanu, jangan kalian dukung-mendukung dalam hal apa? Dalam hal al-itsmun wa udwan. Jadi jangan sampai kalian juga itu dukung-mendukung terhadap hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang jelek-jelek, hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini ditegakkan yang namanya kebenaran. Jadi urusan dukung-mendukung harus lihat dulu benar apa enggaknya. Nih, ada juga ayat gini. Kuntum khairu ummah, ya. Ukhrijat linnas. Kalian itu umat yang terbaik yang dilahirkan di dunia ini. Bagaimana sih menjadi umat yang terbaik? Bagaimana sih kita harus bersikap menjadi orang-orang yang termasuk golongan-golongan yang terbaik? Kita harus apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita itu harus apa?
harus yang namanya amar ma'ruf. Kita harus betul-betul melihat segala sesuatu itu dalam konteks betul-betul ini menegakkan kebenaran, apakah ini adil atau tidak gitu. Kita harus kemudian juga ikut mengajak orang-orang agar supaya dia bukan hanya asal dukung, tapi mendukung apa-apa yang benar. Ya, apa-apa yang benar-benar adil itu yang harus didukung. Nah, kita juga harus nahi mungkar. Kalau ternyata teman kita, sahabat kita yang kita kenal, ya, atau bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bahkan ketika anaknya sendiri Fatimah misalnya seandainya mencuri, aku yang langsung akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Betul nggak? Artinya apa? Artinya siapapun itu kalau dia kemudian melakukan yang tidak benar, inilah yang kemudian harus ditegakkan kebenaran. Nah, jadi kita harus bersifat asyidik itu tadi. Harus menegakkan kejujuran. Jangan asal mendukung saja. Ya, kalau dukung-mendukung itu yang jadi masalahnya apa? Kalau sekarang itu Ustadz, berbahayanya begini. Dukung-mendukung bukan melihat benar atau tidak. Bukan melihat adil atau tidaknya. Tapi melihat berapa dia kasih sama kita. Ini jadi masalah kan. Berbahaya sekali kalau misalnya tiba-tiba yuk kita dukung, tetapi karena apa? Karena dia ngasih sesuatu sama kita. Gitu. Yuk dukung. Asal dikasih apa balasannya. Nah di sini biasanya kalau mendukung karena tiba-tiba ada yang namanya hadiah, biaya dukungan dan lain-lain. Ini biasanya hakikat bener enggaknya hilang. Udah nggak penting lagi yang bener atau enggak. Yang penting ada minyak goreng misalnya karena kalau langka gitu dukung misalnya gitu ya. Nah ini akan menjadi masalah buat kita semuanya. Karena apa? Karena tadi Inna sam'a wal basara tadi wal fu'ada itu kita akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap apa? Terhadap semua yang kita lakukan. Bahkan nih ibu-ibu pemirsa semuanya, bukan hanya dukung-mendukung yang langsung kita hadir, dukung-mendukung yang kita ikut di dalam aktivitas. Ibu lihat sosmed, ibu lihat ada sesuatu yang tidak baik, tiba-tiba ibu ikut jempolin. Tling. Jempol ini juga akan menjadi apa? Akan menjadi yang namanya tanggung jawab kita. Satu jempol di sosmed. Loh gitu. Fama ya'mal misqala dzarratin. Itu dia. Jadi seberat biji zarah itu, seberat debu saja dimintai kita pertanggungjawaban. Jadi yang namanya jempol kita di sosmed juga hati-hati. Atau bahkan di sosmed ini bukan cuma jempol saja, tetapi kita sudah upload status-status yang kemudian mendukung tanpa ada pengetahuan di belakangnya. Nah ini kata Rasulullah SAW, falyakul khairun au liyasmut. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa berbicara yang baik-baik, mendingan apa? Mendingan diem aja ya. Nah ini juga untuk pemirsa di rumah semuanya penting sekali di zaman fitnah ini ya, dukung-mendukung. Bukan hanya itu saja tapi ikut atau tidak ikut. Ini harus ada pengetahuan, harus ditabayun, harus dikualifikasi. Karena kalau tidak, ini zaman fitnah. Zaman yang kelihatannya untung padahal buntung. Zaman yang kelihatannya benar padahal salah. Ya, kelihatannya soleh padahal salah kan gitu. Nah disinilah kenapa ini menjadi tantangan kita. Tantangan kita terbesar hari ini adalah dengan apa? Dengan bagaimana memohon terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridho. Makanya kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya. Ya kita juga di dalam bukan hanya tadi permasalahan investasi, permasalahan bisnis, tapi permasalahan beragama sekalipun kita ini juga harus kemudian dituntut untuk kemudian menggali lagi atau mencari ilmunya. Ini penting sekali. Man arada dunya falai bil ilmi. Man aradal akhirat falai bil ilmi. Man arada huna falai bil ilmi. Jadi kalau kita mau dunia harus ada ilmunya. Kita harus paham. Kita harus kemudian dapetin ilmunya. Kalau mau akhirat kata Rasulullah, kita juga harus ada ilmunya. Harus dapetin ilmunya. Kalau mau dua-duanya sama. Jadi tidak ada yang diperbolehkan di dalam spirit kita beragama Islam ini yang melakukan sesuatu tanpa kita mengetahui bahwa ini benar atau tidak. Ingatlah,
Kalau di dalam agama yang namanya subhat aja harus ditinggalkan. Kalau ibu ragu harus apa? Harus tinggalin. Ah ini ragu nih bener apa enggak? Bener, tinggalin dulu. Cari dulu ilmunya. Sampai yakin betul. Gimana cari ilmunya? Tanya. Tanya sama orang yang betul-betul mengetahui. Ahlinya. Kalau urusan dikasih kepada yang bukan ahlinya, tunggu kerusakannya. Kan begitu. Nah makanya harus kemudian kita bertanya kepada ahlinya. Ahli loh Bu. Jadi jangan semua ditanyain ke ustadz. Bisa jadi ustadznya tidak ahli kalau bukan di dalam urusan agama. Betul nggak? Oh banyak nih. Kalau misalnya ibu-ibu dan lain-lain. Urusan-urusan semuanya ditanyain ke ustadz. Bahkan urusan WC mengempet nanti ditanyain ke ustadz juga. Kan kacau. Ya, jangan. Tapi ada ilmunya. Kalau sakit tanya ke dokter. Kalau mau urusan bangun rumah tanya ke arsiteknya gitu ya. Jangan semuanya tanya ke ustadz. Ya, nanti bisa berbahaya. Nah ini. Insya Allah kalau misalnya kita seperti ini, kita akan selamat dunia wal akhirat. Masya Allah luar biasa guru. Menarik sekali dari mendukung ini. Emang kadang kebanyakan masyarakat kita guru gampang kagum, mudah keliru dan kadang-kadang ikutan apa yang baru. Betul. Apa aja diikutin, mau Iya. untung rugi belakangan, yang penting ikut. Padahal boleh jadi ini kebablasan sampai ada yang ngutang, itu ngejual tanah, jual mobil, semuanya yang akhirnya bukan malah untung, jadi buntung. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita menyikapinya guru? Udah duit habis, banda habis, utang banyak. Lalu apa pelajaran yang harus kita ambil sehingga kita harus bisa menata hidup kembali? Ini dia, makanya kita ini kan ada yang namanya syariat, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kira-kira diajakin usahanya bener nggak nih? Halalan thayyiban nggak nih? Gitu loh. Kita lihat nih syariatnya bener nggak nih? Kalau ternyata ada yang namanya unsur maisir, unsur goror, nah ini kita kemudian menjauh saja. Nah, tapi ketika tiba-tiba kita nggak ada pengetahuan, udah keburu nyemplung nih. Udah keburu nyemplung, Gak ada pengetahuan, nyemplung lagi. Ikut yang namanya, pokoknya ini kayaknya untung semua nih. Iya untung aja semua. Ternyata buntung gitu. Gimana caranya? Nah disinilah ujiannya. Kita harus apa? Kita harus kemudian bermuhasabah, melihat kesalahan kita. Kita memohon ampunan kepada Allah terhadap apa? Terhadap apa-apa yang kita ambil yang kira-kira memang Allah nggak ridho. Atau boleh jadi kita memohon kepada Allah bahwa ini ya Allah jadikanlah ini pengguguran dosa-dosa. Masya Allah. Iya, jadikanlah ini pengguguran dosa-dosa. Jadikanlah ini salah satu wasilah pertobatan agar supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, jadi musibah itu salah satunya adalah agar supaya kita bisa merubah diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih soleh lagi. Insya Allah. Masya Allah luar biasa. Lagi guru, bagaimana cara ketika memang ditawari terus, pada akhirnya ada bahasa kita nggak enak. Ya. Nah, sikap kita mengantisipasi agar tidak ikut gimana guru? Ini pertanyaannya pas banget ya Bu ya. Diajakin nggak enak. Nah inilah sebetulnya. Nah, Kalau kita enak nggak enak, ukurannya itu bukan ukuran temen, bukan ukuran saudara, bukan ukuran sahabat, tapi gimana? Ini secara Allah ridho nggak kira-kira? Syariatnya bener nggak kira-kira? Gitu loh. Nah ini yang nggak enak itu yang harus diutamakan nggak enak sama Allah gitu loh. Masya Allah luar biasa. Subhanallah. Jangan nggak enak sama orang malah jadi ngaco kan gitu. Alhamdulillah, pemirsa dahsyat. Yang guru kita sampaikan begitu menarik. Jangan cuma hanya nggak enak sama teman, tapi kita lihat dulu ada nggak di situ keridhaan Allah, sesuai nggak syariat dengan agama, sehingganya jangan sampai kita pengen untung yang pada akhirnya buntung. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Haji Alwi Rashid. Beliau akan banyak memaparkan ilmu buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.